Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Gustimasi Kayuda akan mereview sebuah jurnal demi menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pesawat kerja dengan dosen pengampu yang terhormat Bu Ika Nurjanah, Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Ini nanti akan ada dua jurnal. Nah, ini ada urutannya adalah judul jurnal, latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan kritik dan saran. Judul jurnal adalah studi analisis penggunaan alat berat crane sebagai alat angkat untuk instalasi equipment Geodo Research proyek CPU Plan. Dengan judul ini kita bisa tahu bahwa penggunaan alat berat atau crane dengan melatar belakangnya adalah tingginya permintaan akan produk minyak sawit mentah atau crude palm dan produk turunnya pasaran dunia. Ini membuat tinggi harga jual dari minyak sawit mentah dan produk turunannya. Maka dari itu investor asing dan dalam negeri yang menginvestasikan dananya untuk pengembangan produk minyak sawit mentah. Ini adalah kerennya dengan nama Equipment Geodo Research Column Part 822 GS. Salah satu equipment terpenting dalam sistem proses refinery. Itu pada proses lifting equipment, ini untuk pengumpulannya sebelum diangkat itu harus dilakukan perencanaan lifting plan yang baik. Perencanaan awal dari mulai awal kedatangan equipment, alat berat crane, alat bantu kerja, lokasi kerja, pekerja, dan biaya pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan juga keselamatan kerja baik dari equipment tersebut dan keselamatan karyawannya pada saat pelaksanaan pekerjaan lifting. Metode penelitian di sini di dalam jurnal memuat pelaksanaan dengan metode assembling dan lifting metode. Pelaksanaan dilakukan dengan metode assembling dan lifting metode, yang berarti ini dengan metode dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian diangkat satu persatu dan dirangkai di atas. Dan lifting and air racing metode ini adalah mengassembly lengkap equipment di horizon column 4 di laydown area, baru diangkat keseluruhannya dengan crane. Jadi dibagi beberapa bagian, nanti baru di atas kita angkat seluruhnya. Dari hasil penelitian, metode pelaksanaan pekerjaan lifting equipment vessel lebih baik dan efisien dengan metode kombinasi dibandingkan dengan metode lifting and air racing ataupun dengan metode ground assembling and lifting. Ditinjau dari segi optimalisasi kerennya, ditinjau dari alat angkatnya ini tidak optimal kalau menggunakan metode lifting and racing ini, dan lebih baik untuk menggunakan lifting equipment vessel column 4 822 GS. Secara umum, metode kombinasi, metode penggabungan metode lifting and air racing dan metode ground assembly and lifting adalah yang terbaik untuk pekerjaan tadi ya, ini lifting equipment vessel column 4 nih. Untuk pekerjaan persiapannya berupa heavy lifting plans sangat diperlukan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan. Komponen terpenting di dalam sistem proses refinery pada penggunaan alat berat crane itu tadi sebagai alat angkat untuk instalasi equipment Geodo Research di proyek CPU Plan. Ini minyak sawit mentah ya, seperti dijelaskan ini. Untuk itu pada proses lifting harus dilakukan perencanaan lifting plan yang baik. Dan mulai dari awal kedatangan equipment tersebut di tempat produksi minyak sawit mentah tadi, pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan baik dengan mempelajari semua masalah teknis dan non teknis di lapangan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan, alat kerja, material, alat bantu kerja, hingga manpower dan keselamatannya. Ya, di sini adalah jurnal asli dari jurnal yang pertama. Ini studi analisis penggunaan alat berat crane untuk alat angkat instalasi equipment Geodo Research di proyek. Ini di sini. Nah, ini dari kerennya ini adalah bentuknya seperti ini. Gambaran ini tinggi total. Ini tinggi total, tinggi bagian bottom equipment ada
jarak askran sampai dengan ujung boom. Bisa dilihat di sini dengan jelas. Untuk hasilnya adalah pekerjaan lifting equipment vessel keempat lebih baik, ini lebih baik dan efisien ya seperti saya sebutkan tadi dibandingkan metode lifting dan ring ataupun dengan metode ground. Jadi lebih baik menggunakan equipment vessel kolom 4, tidak menggunakan sebuah gabungan metode ya. Ini ditinjau dari segi optimal keren. Namun dalam metode kombinasi yaitu metode penggabungan adalah yang terbaik untuk pekerjaan lifting equipment vessel kolom 4. Nah ini ada pekerjaan persiapan, ada lifting plan diperlukan mendukung pelaksanaan pekerjaan, pelajari semua masalah ini teknis lengkap di sini, bisa dibaca di deskripsi video di bawah. Untuk yang kedua prediksi umur fatik struktur kren kapasitas 10 ton menggunakan metode elemen hingga. Jurnal yang kedua ini dilatar belakangi dengan kren adalah suatu alat berat dalam suatu industri di kantor lapan Garut. Kren digunakan untuk mengangkat beban berat dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang alat berat yang seperti ini kira-kira. Kren banyak digunakan di berbagai industri seperti transportasi, konstruksi, dan manufaktur. Bisa digunakan untuk gedungnya di atas bukit. Bisa penggunaan kren di lapan Garut antara lain untuk merakit komponen roket. Nah ini digunakan demi keperluan untuk merakit komponen dari roket. Roket kan tinggi, jadi harus membutuhkan alat berat yang berupa kren ini tadi. Dengan metode penilaian analisis umur fatik kren dilakukan menggunakan metode elemen hingga dengan perangkat lunak Anisis Bobek 2019 R1. Ini analisis umur fatik kren ya. Untuk menggunakan metode elemen hingga dengan perangkat lunak, ini perangkat lunak Ansys Bobens 2019 R1. Di hasilnya struktur kren dikenakan beban 10 ton dengan jenis pembebanan fully resolver. Ini untuk penelitiannya ini menggunakan beban 10 ton ya. Seberapa kuat dia itu namanya umur fatik. Prediksi umur fatik menggunakan teori tegangan rata-rata. Teori tegangan rata-rata ini menggunakan beban 10 ton. Material struktur adalah aluminium paduan, menggunakan bahan dari beban ini tadi ya, bahannya ini aluminium paduan. Hasil simulasi menunjukkan struktur memiliki umur fatik minimumnya 1911 kali 106 siklus. Hal ini berarti sebenarnya mampu menahan beban hingga 1911 kali 106 siklus dengan faktor keamanan minimum, yaitu minimumnya ini dari nggak sampai full 1900 ya, ini 1100 saja sudah masuk. Nah ini adalah bentuk kerennya, untuk keren yang diteliti dalam jurnal ini ya kawan. Lengkap. Nah dari hasil tadi kan menggunakan sebuah beban tegangan, menggunakan sebuah tegangan akan pertahankan sebelum terjadi kegagalan. Jadi sebelum ada kegagalan ini diteliti dulu keamanan safety. Akan saya tunjukkan yang ini keamanan minimum prediksi umur fatik yaitu 1106. Hal ini berarti mampu menahan beban 10 ton dan faktor keamanan minimumnya ini ya. Jadi kalau enggak ini ya bisa jadi ada kegagalan struktural karena kelebihan beban. Sudah diteliti sangat aman dengan beban 10 ton. Konstruksi struktur kren dapat mengalami kegagalan karena berbagai faktor. Deformasi plastis karena beban berlebihan, kurangnya perawatan, korosi, dan fatik adalah beberapa penyebab kegagalan struktur kren. Ini mulai dari beban yang terlebih, ini tadi kan yang minimumnya 1100. Ini kegagalan akan kalau dia berlebih.
Ini kurangnya perawatan maintenance di alat beratnya itu sendiri. Nah, ini korosi disebabkan oleh alam. Biasanya kalau karena cuaca dingin, kena air hujan, dan fatigue adalah beberapa penyebab kegagalan struktur keren. Ya, cukup sampai di sini. Saya akan tutup presentasi kali ini. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.